Halo, saya PC. Halo, saya Ewe. Selamat datang di podcast RRK Roson Kawan. Ahai. Oke, cek. Wih, kita kedatangan tamu ini spesial ya. Kita hadirkan Bung Supit. Ya. Kalau Jawa bilangnya Bung Supit atau tukang sunatnya. Tetak maksudnya. Iya. Tetak. Ini ada Pak siapa? Gabrun, Pak. Gabriel. Gabrun. Sang Pak Gabrun. Ini saya mau tanya, Pak. Iya, ya. Kenapa Bapak bisa jadi Bung Supit atau tukang sunat? Awal ceritanya itu gimana, Pak? Ya, awal ceritanya sih dulu sih turun-temurun, Pak. Turun-temurun. Turun-temurun. Jadi dari bapak saya, dari kakek saya dulu. Tapi sebelumnya kakek itu ada mbah buyut saya dulu. Nah, mbah buyut saya dulu kan turun-temurun. Jadi bapaknya mbah buyut saya. Canggah lah itu. Nah, Canggah turun ke mbah buyut gitu. Itu terus turun ke bapak, terus turun ke saya. Jadinya udah ada terah Bung Supit lah, tetak itu iya. Udah ada garis keturunan bagian tetak lah, bagian modal titit gitu. Titit. Memang Bapak ini memang modelnya kayak titit ya. Ya, akhirnya seperti itu. Jadi mengenai karakter, Pak. Jadi kalau sesuatu yang kita sukai, suatu hobi menjadi sebuah pekerjaan itu kita sepertinya kayak totalitas itu. Iya. Totalitas akhirnya ya ini menyerupai juga dari penampilan wajah itu menyerupai. Ya, seperti itu. Kemarin juga Bapak sama Gabriel. Gabrun, Pak. Pak Gabrun ini Ya, kalau Jawanya sudah diangkat jadi Bapak Titip Indonesia ya? Bapak Titip Indonesia ya? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan nantinya itu bisa di PNS kan, Pak. Mudah-mudahan. Nah, tentang ngetok titik itu. Ya, ngetok titik. Ya, pekerjaan lah, Pak. Yang penting halal lah, Pak ya. Ya, yang penting halal. Sesudah diangkat itu kan jadi Bapak Titip Indonesia itu tugasnya apa aja? Ya, Pak? cuma paling ya terima penghargaan, Pak. Bapak ini lucu banget loh. Ya, habis itu ya terima penghargaan loh, Pak. Masa habis itu apa? Ya kan sudah. Ya kan ada tugas-tugasnya. Ya tugasnya paling tidak kalau sudah Bapak kan aku sudah nasional kan sudah Bapak nasional. Titip nasionalis. Nasional. Ya, akhirnya ya seperti itu nantinya punya lebih berkembang lah gitulah. Apalagi kalau saya kira kayak itu Miss Universe kan. Kalau Putri Indonesia kan kalau diangkat jadi Putri Indonesia dia mempromosikan budaya Indonesia. Bapak lucu, belum mau keluar. Masuk dulu loh, Pak. Masuk dulu kayak ke audisi itu apa gitulah. Pokoknya masuk audisional terus dikompetisikan akhirnya kan menjadi Bapak Nasional. Akhirnya kan terus habis itu kan keluar. Nah, masuk dulu, Pak. Terus habis itu keluar. Jangan keluar dulu, Pak. Tahu-tahu kok keluar. Itu kan sakit. Jadi Bapak waktu diangkat itu enggak disuruh mempromosikan ke luar negeri? Iya. Itu pernah. Enggak tahu itu wilayah kayaknya jauh sih. Itu sekitar Afrika, ya? Maroko. Kalau enggak Maroko pokoknya ya di sekitaran situlah. Terus Bapak mempromosikan itu titik-titik Indonesia. Iya. Tapi tahunya saya itu ada yang titik ngelentruk. Ada itu kelihatannya itu kesal itu, Pak. Mereka ngelentruk. Kalau ungkapannya berbeda sama kita soalnya. Kalau di sana itu maksudnya kalau kan ngelentruk itu sesuatu yang karena tidak ada kekuatan. Lesu lah. Bahasa kita itu lesu. Lah, akhirnya karena itu menjadi sebuah penyakit. Padahal itu cuma lesu. Akhirnya larisnya di situ, Pak. Itu karena apa, Pak? Ya, ngelentruk itu karena apa ngelentruk? Ya, sesuatu kalau ngelentruk itu kan sebetulnya kan
kayak nggak bergairah, Pak. Kayak kita lah nafsu makan kurang kan nggak punya tenaga. Coba kalau itu sudah hitungi hal yang baru. Nah, itu pastinya nggak ngantuk, Pak. Nah, kayak seperti kita minum kopi kita ngantuk gitu kan ada kita bikin mindset kan banyak yang kopi itu ternyata kita melek ya. Nah, itu juga kalau kita kasih mindset ngantuk, jangan kita bilang ngantuk, itu cuma kurang nafsu. Jadi dia kalau dikasih sesuatu hal yang baru, coba ya kalau ini makan ini terus kan kita ngantuk, Pak. Nah, gitu. Coba kasih sesuatu yang baru yang menggairahkan. Nah, itu pasti tidak ngantuk. Dia akan segar lagi. Segar. Kayak kejadian teman saya ya. Teman saya itu kan dapat istri yang lebih muda banget. Ya, ngerti ya. Muda banget. Ya itu kejadiannya gitu. Apa? Waktu menikah, ya malah ngeluntruk. Ngeluntruk itu bukan. Masalah ngeluntruk itu karena belum ketemu dia. Karena kalau sudah ketemu hal sesuatu yang baru, maksudnya dia kan, dia nggak ngeluntruk. Segar harus. Itu sudah metode saya, itu sudah metode turun-temurun. Jadi di sana itu di Maroko saya laris. Laris jotos orang. Nah gitu. Ya laris lah, pokoknya maksudnya itu laris karena apa? Kita itu berbeda bahasa. Ya, karena di Maroko kan mereka lebih terlalu akademis. Mereka lebih gede dari kita ya. Lebih gede. Kalau udah ngetuk itu kan bobotnya kan dia kan udah nggak gini, Pak. Jadi dia naik lagi itu akan nggak bisa. Apa itu kurang nge-gym ya? Enggak, ya itu cuma itu kurang lah makanan yang baru. Jadi titiknya itu disuruh angkat barbel gitu. Apa gitu? Enggak, sebetulnya enggak juga sih. Enggak juga itu sih. Sebenarnya enggak Pak. Kalau di dulu tuh ada metodenya tuh di waktu kita kecil itu dulu ada. Mungkin dia letaknya itu kalau dulu kan dikasih di rel. Yang waktu panas itu kan. Rel kan. Iya, rel. Taruh situ kebukuin tuk gitu. Itu manjur tuh. Langsung sembuh, langsung enggak ngantuk. Tanya lu, kecil-kecil dulu kan gitu. Anak-anak kecil dulu waktu gitu. Jadi enggak ada metode gitu di sana. Terus ini terlalu akademis itu. Akademis ya? Terlalu akademis. Jadi orang-orang Maroko juga gitu ya? Iya, terlalu akademis. Ya makanya kalau sebetulnya gampang sih kalau ngantuk itu ada sesuatu hal yang baru tidak akan ngantuk. Berarti iya ya, pantesan IQ titik Maroko tinggi ya? Kan jadi itu kan mesti pengungkapannya kan mesti nggak jelas. Cuma ngantuk kan gitu dah, nggak bisa berdiri kan gitu. Ya harus ditetah toh. Kayak anak kecil itu kan masih berangkang tuh kan mau berdiri kan ditetah. Ya harus ada yang netah. Yang netah itu hal sesuatu yang baru. Jadi kasih tali gitu, terus diangkat dikit gitu. Ya paling ada kayak kerean gitu. Kayak mancing ya. Entul. Teknik entul. Teknik entul. Nah itu kalau Jawa itu namanya teknik entul. Entul. Tak minum dulu Pak ya? Iya, minum. Tanya terus Pak. Tahu apa? Haus Pak. Iya. Kita minum dulu. Ini kopi juga bisa bikin nggak ngantuk juga ya? Nggak ngantuk Pak, nggak ngantuk. Ini kan bikin semangat. Semangat. Ini nggak ada sponsor. Belum ada? Belum loh. Iya bisa kali. Kita kan baru 2 episode. Oh iya. 1 episode kemarin, terus libur 1 tahun. 1 tahun. Karena pandemi Pak. Sekarang apa nih? Ya mudah-mudahan kita berdampingan dengan endemi. Bisa lancar lagi Pak. Oke, ini kan pasti semua penasaran nih. Bapak ini kan sebagai Bapak Titit Indonesia. Nah, dulunya ini sunatnya itu gimana? Pasti bentuknya bagus nih. Bagus pasti. Ya karena Bapak Titit Indonesia kok. Iya, karena kan Bapak dulu kan juga sudah diakui juga. Oh iya. Diakui meskipun RT ataupun RW itu Bapak sudah diakui. Maka garapan Bapak itu ya bagus secara ukir, secara bentuk itu telaten lah. Oh jadi dulu Eyang terus ke bapaknya Pak Gabriel. Pak Gabriel aja ya beli enak. Jadi gini, kan bapak punya bapak kan, jadi mbah kan. Ya. Nah terus punya lagi bapak lagi kan, Mbah Buyut kan, punya bapak lagi lah.
Mbah Cangga ini. Jadi sudah turun kalau saya 1, 2, 3, 4, 5 saya. Terus bapak yang nyunat siapa? Bapak saya. Iya. Bapak saya Di langsung. model apa? Kemarin itu Bulan Sabit ya kan? enggak godo. Godo iya. Godo itu kayak senjata pentungan gitu, kayak bentuk pentungan Gajah Mada. Oh iya. Jadi model tongkat baseball gitu ya? Beda Pak, itu modern Pak. Yang Gajah Mada itu ada gini, lokok-lokoknya gitu. Wow. Ada kelowong-kelowongnya gitu. Bagus Pak. Mau lihat? Hah? Mau lihat? Janganlah Jangan ya. nanti. Ini podcast apa Pak? Ini podcast Oh ya. membongkar. Ini bapak kok bisa kepilih jadi bapak titit Indonesia itu loh? Aku juga nggak tahu Pak. Tapi itu ada kemarin itu waktu ada firasat. Jadi bapak ini ada, maksudnya ada hubungan nggak sama Mairot? Oh nggak ada kalau Nggak ada sama ya? Mairat nggak ada. Cuma apa ya? Ya kalau Mairat kan memperbesar. Iya. Kalau aku kan membentukkan sesuatu Membentuk, yang masih original, dibuat sesuatu yang indah, gitu. Yang disukai lah. Minum dulu pak. Iya. Tak sambil udun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini yang tadi. Saya baca artikel kan Iya. dari gentayangan.com. Itu katanya yang nyunat Neil Armstrong itu bapak. Itu ceritanya gimana tuh? Ya kemarin sih dihubungi sama, saya juga kaget. Terima telepon dari kalau nggak salah Kedubes. Kedubes ya? Ya Kedubes Kedubes Somalia. Ya daerah situlah, Afrika lah. Dari situ terus saya disuruh ke Jakarta dulu. Oke. Nemuin yang Kedubes yang ada di Amerika yang ada di Jakarta. Saya juga kaget, saya Kaget, ya? takut Pak. Takut apa salah aku, salah daku itu apa? Oh, kok bisa dipanggil gitu? Iya. Awalnya seperti itu, terus akhirnya setelah dijelaskan, oh ternyata minta letak, pemotongan titik. Nah, ya itulah langsung berangkat, nunggu 5 hari langsung saya berangkat. Berangkat langsung di US sana. Iya, US. Benar. Terus pelatihan dulu kan? Pelatihan. Sunatnya kan katanya di luar angkasa juga. Iya, pelatihan dulu itu terbang dulu Pak. Iya. Itu terbang itu latihan dulu. Apa yang harus dipersiapkan itu, karena yang tahu aku. Jadi dia sana itu khusus melatih kondisi waktu nggak ada udara itu, hamba udara itu. Jadi gravitasi itu udah langsung belajar itu. Ya terus baru aku sendiri yang mengeksplor. Mengeksplor gimana ngetahnya. Jadi tapi sebelumnya itu udah kayak ada nantinya itu ditali dulu, yang nali dia sendiri dulu. Pokoknya sudah saya tutorialnya sudah aku buat. Terus kayak ditali sendiri gitu. Terus ada benang gitu. Jadi tinggal narik gini, tak tarik gini. Jadi dengan gaya, saya sempat berlatih kungfu juga. Kungfu ya? Itu harus kungfu. Kungfu keseimbangan badan lah. Biar nantinya itu enggak duduk gini terus gini. Jadi ada keseimbangan itu. Latih Tai Chi kalau nggak salah. Tai Chi. Nah, jadi begitu dia udah dia dirangsang dulu Pak. Dirangsangnya gimana kan di Jadi luar dia- angkasa dah? Iya, dia langsang sendiri. Jadi ada obat itu untuk perangsang dia sendiri. Jadi dia kan kencang gitu. Tak sapet langsung. Tes gitu. Pakai apa itu? Pakai pisau yang buatan aku. Pangot itu Pak, pangot. Kalau Jawa orang bilangnya pangot. Tahu nggak pangot yang buat cukil kambil itu loh. Pangot itu loh. Ya itu kan enak itu Pak. Itu kayak bumerang gitu. Jadi gini, aku suruh dulu. Main obat dulu, saya suruh. Jadi kayak menghipnotis gitu Pak. Jadi tanpa obat bis itu? Jadi bapak model cara hipnotis gitu kan? Seperti tak hipnotis dulu. Nah, jadi kan kayak melihat gini ya. Jadi aku buat mainan dulu. Tul. Oh jadi cara Jawa itu dilimpek nih? Dilimpek tak. Dilimpek.
Dia kan udah geli-geli gitu Pak. Tak tes gitu Pak. Langsung set gitu limpek. Wah, dah. Terus si Nel gimana? Nel Armstrong gimana? Teriak Pak. Waduh gitu Pak. Kok bahasanya kaget Pak. Kok Jawa. Kok kamar Jawa Pak. Aduh gitu Pak. Set lu Pak. Aduh. Potol Pak. Das. Wes langsung. Wah, berarti bagus nih potong langsung Jadi ngambang-ngambang gitu kan? potol kan. Cuma ngambang toh. Itu tapi kan udah setali itu. Set itu kan hancur itu. Set karena udah persiapan Pak. Kayak perban aku bentuk saya kayak gigi kan. Tak selop udah aduh gitu Pak. Dah langsung tak tali. Serut. Dah. Baru itu dikira pokoknya ada obat. Nah, itu untuk pemampat darah ada Pak. Itu namanya kalau dulu turun-temurun Pak. Turun-temurun. Soal dilamit itu loh Pak. Nah, aku lupa namanya itu loh. Kayak yang ditulis serangga itu kayak apa itu loh. Kayak bekasnya rumah serangga apa-apa itu yang bekas rumah yang nggak dipakai terus ada apanya itu. Oh, apa itu? Sutra. Kayak sutra itu loh. Sutra itu ya. Nah itu tak berapa di situ tak tombol itu. Hancur. Berapa hari? Itu langsung sembuh atau nunggu beberapa hari? Nunggu beberapa hari ya. Nunggu paling tidak 2 hari lah. Baru dibentuk dulu. Itu kan masih lukanya kan masih belum kering kan. Ya. Nah, baru tak bentuk. Oh, jadi itu waktu nyunat di luar angkasa bareng Neil Armstrong itu berapa hari, Pak? Itu kalau nggak salah pokoknya one week terus pulang. Kalau di sana pulang bilangnya gabung one week. Kum. Wah, ini Nah, itu kan pulang. kalau keluar angkasanya agak nggak begitu ngeri. Ngerinya kan waktu pulang kan. Itu kan pesawatnya katanya langsung terjun di laut dan. Iya kan namanya Iya, kan. Ini ngerinya itu Itu sebetulnya rasanya gimana, Pak Gabriel? ya namanya ya muntah Pak. Muntah. Nah, pusing Pak. Waktu itu Bapak muntah keluar makanan apa voucher? Enggak cuma makanan Pak. Itu Makanan. truk sampah juga keluar. Pak. Sampah. Oh, truk sampah juga keluar. Jadi ya namanya juga pesawat ulang-alik Pak. Ulang-alik. Ulang-alik itu kan mulak-malik. Oh iya, jadi Coba terbangnya pun mulak-malik gitu ya? terbangnya kan mulak-malik gini. Ya begitulah Pak pengalamannya itu seperti itu. Ya nanti kalau seperti itu kan nantinya bisa tahu kan teman-teman ya ujian pendengar-pendengar. Nah, ya mungkin Bagi ini pengalaman lah bagus lah. Mungkin ini ada yang penggemar podcast Rasan-Rasan Kawan yang belum mendengar cerita yang tadi yang Neil Armstrong waktu bilang Bapak kaget waktu pas sunat. Dia bilang aduh gitu gimana tadi yang Waduh, aku kan kaget Pak. Loh, kayak orang Jawa. itu waktu pas titiknya udah kasih benang. Iya, tadi kan tak dulu dulu. Heeh. Tak dulu kan dia fokus ke entul itu dia tersenyum-senyum arah sapet langsung Pak. Waduh, gitu. Langsung gitu ya. Langsung aku kasih kan sudah tak siapkan Pak. Apa itu kayak perban itu soal padilamit, bukan soal padilamit namanya apa? Ya pokoknya gamet. Itu namanya kalau Jawanya itu gamet. Jadi Bapak langsung masukkan sini. Selap itu set Pakai teknik karate apa? kalau Kungfu ya? Tai Chi Pak. Tai Chi. Set. Wah, itu prosesnya yang lama Pak. Waduh lagi. Iya. Waduh. Kan kaget Jawa ya. Kok Jawa lagi? Berarti 2 kali ngomong Jawa dia. Iya. Apa dia itu keturunan Jawa? Iya, mungkin. Mungkin ya. Ya begitulah maksudnya itu yang lama itu prosesnya. Kalau masalah penuntasannya sih mudah Pak, cepat. Udah. Cuma proses pelatihannya ya. Karena beda tempat lah. Waktu pas nyunat pasti kan Neil Armstrong pakai helm yang luar angkasa itu. Iya, Terus Bapak pakainya apa? tetap sama Pak, helm. Helm. Cuma aku tetap pakai kopiah karena aku Berarti tetap helm Jawa tradisi, ya. helm terus kasih kopiah yang gede gitu. Kopiah dulu terus helm loh Pak. Masa ya Oh. kopiahnya aja segini Pak.
Tapi Bapak tetap ciri khas Bapak sarungan gitu. Jadi sarungan, wah kita orang ya harus kita itu harus ya gimana ya rasanya ya udah terbiasa. Katanya itu di artikelnya juga bilang pas waktu sunat itu pas waktu motong. Nah, potongannya kulitnya si Didit itu masuk ke mulut Bapak ya. Sempat gitu ya. Hampir. Karena aku sudah pelatihan ketangkasan Pak ya. Ketangkasan. Itu langsung tes taruh gitu. Langsung Bapak. Lah kayak pingpong. Saya juga gitu. Tes gitu memang. Loh, kayak kita kayak pingpong. Terus langsung hampir masuk ke mulutnya Neng Armstrong. Terus dia juga gini. Langsung tes. Dia juga katanya boxing juga ya. Boxing. Dia dari boxing. Jadi susah boxing sama tai chi ya. Iya, itu pengombinasian antara boxing sama tai chi. Jadi di situ banyaklah pengalaman-pengalaman yang tidak ada. Terus akhirnya si daging Diditnya itu gimana itu nasibnya? Akhirnya mabur Pak. Mabur keluar ya? Di bulan itu. Mabur di bulan itu. Itu di waktu itu, wong itu enggak jedanya itu enggak begitu lama kok di waktu itu ke bulan. Terus akhirnya dia ke bulan lagi sebetulnya. Bulan. Turun lagi nganterin Bapak terus terbang lagi. Bulan lagi. Ya kalau enggak pakai pesawat yang beda apa sama juga? Bolak-balik pesawat bolak-balik itu. Kira-kira sama. Di waktu itu pesawatnya itu cuma satu. Cuma satu ya? Cuma satu. Kalau enggak beda, mungkin itu bukan pesawat tapi Metro Mini. Pesawat pesawat luar angkasa tapi modelnya Metro Mini gitu. Ya, gitu. Tapi tetap ulang-alik. Ya, banyaklah pengalaman. Terus saya juga pernah baca Bapak ini Indo ya. Katanya Bapak ini Indo juga ya. Iya, sebetulnya. Ada sedikit keturunan herder juga ya. Ya, herder Belanda. Wah, top. Ya, begitulah Pak. Yang ya terduga. Ya, beginilah pokoknya. Ya, disyukurin lah. Berarti campuran herder Belanda sama Kirek-kikek dari Kikek Indonesia. Indonesia. Oh, iya. Katanya juga ada campuran itu ya, kuskus ya. Udah lah Pak, ini campuran wakeh mendong. Udah campuran wakeh dah. Campuran ini kalau misalnya sampai gelurut lah. Kok cuak. Nah ini Bapak kan katanya di artikel itu Bapak ini Indo banget. Nah, kata-kata Indo banget kan berarti punya campuran banyak banget kan. Ya enggak. Tadi herder Belanda terus kirek-kikek terus ada kuskus. Ya mungkin herdernya Belanda itu sebetulnya itu sudah campuran juga. Jadinya kecampuran juga dari saya itu akhirnya banyak itu. Yo ora terus aku terus banyak lah aku dikawin pira wae to. Pakai ini Mbak ya? Iya, minum. Itu bayaran Pak? Gua langsung bayaran. Nanti di amplopin. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Ini kan tadi udah. Karena soalnya ini udah jamnya itu udah. Mau nyunat lagi apa langsung? Pasiennya udah ada nih. Terus kalau ini nih. Pertanyaan tambahan, kalau ada yang pengen sunat ke Bapak gitu gimana caranya? Hubung tetap ada webnya, Pak. Web. Iya, meskipun webnya apa? www apa? www apa? www.kreatif.com. Ya nanti kalau teman-teman para pendengar atau pemirsa yang membutuhkan jasa seperti saya, ya udah nggak apa-apa. Itu ada websitenya. Meskipun ini sesuatu yang kayak jadul, tapi aku berusaha untuk karena musimnya udah digital, jadi aku menggunakan digital. Jadi untuk pemasaran seperti itu. Jadi ada marketingnya, ya juga ada manajemen. Udah tersusun rapi lah. Karena kalau kita nggak profesional kan nggak mungkin lah dikasih, maksudnya sudah diberikan penghargaan bahwasanya Bapak Didit Indonesia sama pernah nyunat Neil Armstrong. Iya, itulah pengalaman seperti itu. Ini pertanyaan terakhir
buat para pendengar ini, dengar rasan-rasan kawan. Ini pasti banyak yang pengen seperti Bapak. Terus kasih wejangan-wejangan gitu, Pak. Ya, cuma satu lah, teguh pendirian. Tetap bersemangat. Ini kan pandemi ya, lagi Iya. pandemi. Tetap teguh pendirian, tetap bersemangat, jangan putus asa, selalu sabar dan berdoa. Itu aja. Itu aja. Moto-motonya seperti itu. Bahwa segala sesuatunya pasti kalau itu terlampaui pasti akan laku. Iya. Maaf ya Pak. Terakhir. Iya. Enggak, ya itu cuma Yang ya tadi, moto saya lah. Heeh. Itu hafalan juga. yang terakhir tadi serius ya. Iya, ya. Ya dibilang serius ya itu kemampuan saya. Maaf lah Pak ya. Maaf banget saya. Ini udah belum Pak? Udah dong. Soalnya nanti ini udah webnya udah diketok. Oke, itu tadi wawancara kita bersama Bapak Titip Indonesia, Bapak Gabriel siapa? Gabriel. Gabriel Ya, Gabriel. yang legendaris ini. Oke, jadi kita ketemu di episode selanjutnya. Oke, sip. Bapak Gabriel.